Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Saya super antusias banget buat ngajak Anda jalan-jalan, menyusuri proses tersembunyi yang, ya jujur aja, benar-benar ngebentuk dunia modern kita. Bayangin, kita bakal ngebahas dari rekayasa skala raksasa, turun terus sampai ke level fisika mikroskopis di balik pembuatan benda-benda yang sehari-hari kita pakai. Seru kan? Nah, mari kita mulai dengan satu pertanyaan simpel tapi bikin mikir. Apa sih kesamaan antara skrup kacamata mikroskopis yang nahan bingkai Anda sekarang sama poros turbin raksasa di pembangkit listrik tenaga air? Ukurannya jauh banget kan, bagaikan bumi dan langit. Tapi tahukah Anda? Keduanya itu diciptakan pakai prinsip proses manufaktur yang sama persis. Ini nunjukin banget betapa proses permesinan tuh benar-benar ada di mana-mana. Jadi tulang punggung peradaban industri kita, walaupun seringnya luput dari pandangan mata kita. Oke, jadi peta perjalanan kita hari ini cukup padat. Kita bakal ngebahas kekuatan dari proses bubut, membedah anatomi mesinnya, terus masuk ke sains pemotongan. Nanti kita juga ada studi kasus tentang cakram rem, ngobrolin revolusi CNC, dan terakhir, soal seni membuat lubang yang sempurna. Sip, kita masuk ke bagian pertama, kekuatan proses bubut. Ini dia nih, fondasi dasar untuk semua benda bersimetri putar. Jadi, apa sih inti dari semua ini? Jawabannya adalah proses pembubutan atau turning. Gampangnya gini, ini tuh proses permesinan dasar di mana materialnya kita putar kencang, terus alat potongnya ngebentuk material itu. Nggak peduli apakah bahan mentah awalnya dicetak, ditempa, atau diekstrusi, proses bubut inilah langkah ajaib yang ngasih bentuk silindris, kerucut, atau profil presisi lainnya ke logam tersebut. Keren ya? Dan proses ini bukan cuma sekedar ngikis lapisan luar logam loh. Fleksibilitas mesin ini benar-benar luar biasa. Satu mesin aja bisa ngelakuin macam-macam, mulai dari turning biasa, facing buat ngeratain ujungnya, boring untuk ngebesarin rongga di dalam, pengeboran, parting buat motong benda jadi dua, threading buat bikin ulir kayak di skrup, sampai knorling untuk bikin tekstur kasar buat pegangan. Bayangin, semua itu dari satu alat doang. Oke, lanjut ke bagian kedua, anatomi mesin bubut. Kita lihat bareng-bareng wujud mesin yang bikin semua keajaiban tadi jadi nyata. Mesin bubut tradisional yang super cerdik ini tentu nggak lahir dalam semalam. Evolusinya panjang banget, sejak akhir abad ke-8. Kalau dulu masih digerakkan pakai sistem sabuk dan katrol di atas kepala, sekarang mesin ini udah bertransformasi jadi kuda beban mekanis modern yang bertenaga super, pakai motor listrik besar dan kerangka baja yang solid abis. Nah, setiap mesin bubut itu punya anatomi dasar yang bekerja secara harmonis, ibaratnya kayak sebuah orkestra. Ada bed, semacam landasan logam cor yang super kaku biar mesinnya nggak getar, terus di sebelah kiri ada headstock buat muter benda kerjanya dengan kuat, dan tailstock di ujung kanan untuk nopang kalau materialnya panjang. Di tengah-tengahnya, nah ini ada carriage sama feed rod yang gerak maju mundur, ngebawa mata pisau ke material yang lagi berputar tadi secara presisi. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, sains pemotongan. Kita zoom in nih, turun dari skala mesin yang besar ke fisika mikroskopis saat pisau benar-benar nyentuh logam. Di titik potong ini, semuanya berubah jadi hitungan matematika yang ketat. Waktu alat itu memotong, dia harus ngelawan 3 gaya utama. Gaya potong ke arah bawah, gaya dorong yang searang sama gerakan alat, dan gaya radial yang seolah pengen dorong alat menjauhi material. Para insinyur tuh benar-benar terobsesi ngitung gaya-gaya ini, termasuk ngitung laju penghilangan material. Kenapa coba? Soalnya hitungan inilah yang jadi kunci buat efisiensi. Makin cepat logam kebuang tanpa merusak mesin, makin untunglah pabrik tersebut. Buat ngontrol gaya-gaya tadi, geometri alat potong tuh segalanya. Coba perhatikan, sudut pisaunya itu harus diubah drastis loh, tergantung bahan apa yang lagi kita potong. Beda banget antara motong aluminium yang lunak, baja, atau titanium yang kerasnya minta ampun. Hal-hal mikroskopis kayak gini krusial banget. Contohnya, ngubah sudut kemiringan alat cuma 5 derajat aja. Itu bisa jadi penentu apakah ujung pisaunya bakal retak atau malah kuat nahan suhu ekstrem. Biasanya, proses memotong ini mirip tarian 2 langkah. Pertama, kita sebut potongan kasar atau roughing. Di fase ini, mesin kerja agresif banget, membuang gumpalan logam sebanyak mungkin dengan cepat, tanpa peduli seberapa kasar permukaannya. Baru deh di langkah kedua, ada yang namanya finishing atau potongan akhir. Gerakannya pelan, kedalaman potongnya tipis banget, dan fokus utamanya murni buat dapat dimensi yang super presisi plus permukaan logam yang halusnya kayak cermin. Masuk ke bagian keempat, studi kasus cakram rem. Yuk kita lihat gimana teori tadi ngasih dampak gede di dunia nyata.
Coba bayangin kita lagi ada di pabrik yang bikin cakram rem mobil dari besi cor abu-abu. Dulu, ada produsen beneran yang pusing 7 keliling gara-gara material besi cor ini sering beda komposisinya atau gampang aus. Jadinya susah banget buat dikerjain mesin. Pisau totong mereka yang bahannya silikon nitrit jadi cepet rusak. Akibatnya, mesin harus sering dimatiin buat ganti pisau dan produksi satu pabrik jadi ngadat. Terus para insinyur cerdas di sana mulai ngotak-atik data. Mereka putusin buat ganti material mata pisaunya ke bahan yang jauh lebih canggih. Namanya CBN atau Cubic Boron Nitride. Dan hasilnya? Benar-benar sebuah gebrakan. Walaupun mata pisau CBN ini harganya jauh lebih mahal, bahan ini bikin mesin bisa motong lebih dalam dan kecepatannya meroket dari 700 ke 1000 meter per menit. Utilitas mesin langsung melesat naik jadi 94%. Dan tahu nggak apa yang paling gokil dari keputusan tadi? Angka ini. 4.200. Ya, dengan beralih ke pisau CBN yang mahal itu, umur mata pisau sebelum harus diganti melonjak drastis. Satu pisau bisa dipakai untuk ngerjain 4.200 cakram rem. Bandingin sama pisau lama mereka yang cuma kuat buat 40 cakram. Jadi investasi mahal di awal ini justru berhasil ngemat uang dan waktu pabrik gila-gilaan. Sekarang kita melangkah ke bagian kelima, revolusi CNC. Pisau makin canggih, tentu mesin yang megangnya juga harus makin pinter dong. Selamat datang di era Computer Numerical Control, atau yang biasa kita kenal dengan CNC. Sekarang kita udah nggak perlu lagi muter tuas mesin pakai tangan. Mesin CNC modern itu punya beberapa turret otomatis. Otaknya itu komputer yang bisa ngebaca posisi secara absolut dan ngitung ribuan kompensasi pemotongan tiap detiknya. Berkat kemampuan komputasi ini, alat potong bisa bermanuver dan ngebentuk geometri yang super rumit, kayak poros engkol bengkok dari besi cor padat, dan kelar cuma dalam waktu 25 menit. Kerjaan yang dulu bisa makan waktu berhari-hari. Akhirnya, kita masuk ke bagian ke-6, membuat dan menyempurnakan lubang. Mari kita mengintip ke dalam benda kerja itu sendiri. Bikin lubang yang presisi itu ternyata nggak cuma sekedar ngambil mata bor terus ditusuk itu aja ke logam loh. Prosesnya lumayan panjang. Pertama, kita mulai dengan spot drilling, kayak bikin titik lesung pipih biar bornya nanti nggak meleset. Terus baru deh proses drilling utama. Karena hasil bor biasanya masih kasar, kita lanjut ke proses boring, biar lubangnya benar-benar bulat sempurna. Dan sebagai sentuhan akhir, ada yang namanya rimming. Ini tuh potongan tipis buat mastiin dinding lubangnya super mulus dan ukurannya presisi banget. Nah, pertanyaannya, gimana kalau kita harus bikin lubang yang dalam banget? Masalah utamanya adalah gimana buang serpihan sisa potongannya dari dalam sana. Disinilah kejeniusan bor khusus berperan. Ada yang namanya gun drilling. Bor ini bisa mompa cairan bertekanan tinggi ke dalam buat nyemprot serpihannya keluar. Ada juga metode trepanning. Kalau ini, dia nggak ngancorin isi lubangnya jadi serbuk, tapi dia motong keliling dan narik inti logam padatnya keluar utuh. Brilian banget kan cara mereka ngakalin masalah pembuangan sampah potong ini? Jadi gini, pada akhirnya, kombinasi mesin canggih dengan pisau khusus itu memungkinkan kita ngebentuk apa aja. Coba pikirin proses pembuatan ulir baut di bagian dalam logam ini. Alur rumit itu dipahat pelan-pelan pakai sisipan khusus. Ini benar-benar ngerangkum semua yang udah kita pelajari, memadukan kecepatan, kehalusan pemotongan, dan ketahanan alat di dalam ruang silinder yang sempit banget. Wah, nggak kerasa kita udah sampai di akhir eksplorasi kita hari ini. Dari ngebubut poros baja raksasa sampai ngebor presisi tingkat mikro, semua proses inilah yang jadi cetak biru pembangun dunia nyata kita. Tapi coba pikirin deh, seiring industri penerbangan atau medis yang terus-menerus minta logam jenis baru yang makin tangguh dan susah dipotong, kira-kira revolusi apa lagi ya yang bakal terjadi ke depannya? Apakah nanti teknologi laser, AI, atau bahkan nanoteknologi yang bakal ngegantiin mata pisau karbida yang kita pakai hari ini? Itu pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan. Terima kasih banyak udah nemenin saya bahas topik keren ini, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.